Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus, single Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 15-31 Juli 2023. Kita letakkan kembali percaya, penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih ya untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua. Kalau kamu mau energi kamu saja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify Taurus single. Clarify Taurus single. My darling angels, clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-30. Sendiri aku sendiri, berharap cintaku tak bertepuk sebelah tangan. Nah ini Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-30. Wish 31 Juli 2023. Ya, clarify please my sweet darling love angel. Wish. Ya, clarify please. Wish. Yo, stop. What's aduh. Sebentar ya, ini jumping card. Please clarify, please clarify. Oh, please, udahlah, nggak usah di shuffle lagi. Si Taurus maunya pilih kartunya sendiri. Oh, well. Okay, let's reading. Okay. Energi Leo, Aquarius. Oh, Taurus energi. Sendiri aku sendiri. Ini dia. Taurus lagi pengen cepet dapet jodoh kayaknya. Oke, terbalik. Terbalik Two of Cups-nya. Dia tidak cinta aku, Nona. I know. Atau dia tidak serius, tripartite. Diputusin, pantesan jumping card. Wish, okay. Taurus, Librans, Leo, Aquarius. Ya, okay. Harapan yang tidak termanifest. Okay. Dia seperti kasih harapan palsu or gimana. So let's see. Nine of Cups, it's about harapan kebahagiaan yang kurang lengkap kalau nggak punya pasangan. Itu masih perspektif kamu, mindsetnya. See, masih mindset. Karena kalau misalnya nggak mau sendiri ya bisa yang alternatif lain gitu loh, bisa adopt family animal kayak dogs, cat, atau bisa orang lain gitu tanpa harus relationship dengan komitmen pernikahan. Tapi memang kamu kayaknya pengen banget married. Ini energi kamu. Ini harapanmu di sini. Berharap bertemu dengan seseorang yang punya moralitas dan nilai-nilai religius yang sama seperti kamu jalani.
sehingga hidup jadi lebih perfect atau jadi lebih lengkap dengan seseorang di sini. Tapi kamu masih single, ya mungkin dia punya trauma bonding, sering gagal, unfaithful dengan cinta, hubungan, relation, love, dengan pernikahan di sini. Mungkin dia juga single parents dan merasa nggak akan berhasil kalau hubungan itu kita menikah. Banyak sekarang orang yang unfaithful dengan bonding atau dengan pernikahan di sini. Dia sampai kelelahan untuk mengimani karena setiap ujian selalu gagal begitu untuk relation love dia dalam perjalanan dia. Dia seperti jatuh bangun dengan mengimani dan lagi mengimani, lagi dan lagi mengimani. Kenapa harus gagal? Sometimes dia berdoa dan bertanya kepada Maha Besar Pencipta kita, kenapa gagal terus begitu? Because dia ngerasa sudah ngelakuin semua hal yang bisa membuat semuanya jadi stabil dan berjalan sesuai harapan. Ya, dia juga single di sini. The strength energy, Leo energy. It's so powerful. Ya, kita pasti dapat kekuatan kalau kita sering berdoa, fokus dengan diri kita. Kita pelajari diri kita sambil kita bicara kepada Pencipta kita. Sambil kita mengevaluasi diri sendiri, kita jadi tahu kekuatan kita, inner power kita. Yes. The universe selalu mencerahkan kita dalam setiap keinginan kita kalau kita memang pengen tahu ya tentang diri kita, how to explore our power and then use that power to be brave, to be light di sini. But ya, kamu tetap kuat sepertinya untuk berdoa dan percaya bahwa kamu akan temukan seseorang yang kamu imani di sini. Berusaha menaklukkan dalam setiap doa-doa, berusaha bersikap baik sesuai morality, nilai-nilai religius. Karena kamu berharap kamu bertemu dengan seseorang yang satu frekuensi dengan kamu, yang juga powerful dengan kekuatan Sang Maha Besar di sini. It's like a bonding, bukan hanya dengan pasangan, tapi juga dengan Pencipta. Seperti kamu recharge dengan berdoa. Dan seperti ada energi baru yang lahir dalam diri kamu untuk percaya, mengimani, dan berharap semuanya akan indah pada waktunya. So, ini ketika kekuatan itu lahir dalam diri kita, jangan pernah berharap semua baik-baik saja. Kok gitu? Nah, itu pasti ditanya. Karena the universe ketika memberi kekuatan pasti memberi ujian. Itu jalannya udah segaris gitu. Ada kekuatan, ada ujian, tes, ya. Di tes ini kekuatannya dipakai atau enggak karena udah dikasih kekuatannya. Kadang orang hanya melihat ujiannya tapi nggak lihat kekuatan dirinya, jadinya gagal, bahkan sering menyakiti diri sendiri. Padahal ketika ada masalah itu pasti ada power yang lahir dalam diri kita untuk ujian itu. Jadi seperti asah skill ya, asah kemampuan harus diasah kan. Okay? The star energy, this is about wish, harapan, seperti bintang di surga. Kamu berharap the universe menurunkan anugerahnya untuk memulihkan dirimu, memulihkan situasi hubungan koneksimu dengan sesama, dan juga menemukan seseorang yang juga sama dengan kamu. This is about star from the heaven. Kamu semakin pulih ketika kamu banyak berdoa, banyak melakukan kebaikan dengan sesama, seperti Richard benar-benar. So, menurut saya Juli akhir Taurus lebih fokus dalam memperbaiki sisi-sisi dalam dirinya dan lebih memperkuat connecting dia dengan Penciptanya di sini.
like a balance, keseimbangan antara mencintai pencipta dan mencintai sesama di sini. Menebarkan banyak hiburan, banyak penghiburan ya untuk diri dan sesama di sini. Kamu seperti bintang di surga, menerangi kesedihan orang lain dan menyembuhkannya, memulihkannya. So, seperti kamu melakukan hal-hal baik di sini karena kamu mengimani bahwa semua yang kamu tabur akan kembali ke kamu dan berbuah di sini. Oke. So, masih tetap berdoa dengan menikah. Jadi di dalam mindsetnya si Taurus ini, file di pikiran dia itu yang terbuka adalah how to create wish to fulfill, how to create my faith and belief, and then blessing ya, seperti berharap ada anugerah bertemu dengan seseorang yang serius dan juga satu frekuensi dengan kamu. I see. Dia juga meyakinkan kamu dengan rapuh. Jadi dia rapuh, iya. Kenapa dia rapuh, Nona? Dalam perjalanan hubungan dia selalu terluka, banyak luka di sini. Dan still try to believe, to have faith, to fight, to get the faith manifest di diri dia. Dia ketakutan untuk mencoba, tapi ya dia rapuh sekali, sangat rapuh. Trauma bonding. Kamu berharap dia pulih, kamu berharap dia percaya lagi bahwa kalian akan mencoba dengan cara yang berbeda dan akan berhasil untuk menikah. Tidak ada yang harus ditakutkan ketika berjalan dengan pencipta di sini yang menuntun kamu dan dia. This is a big faith ya. Berakar kuat dengan imanmu bahwa the universe akan melindungi, membantu kalian keluar dari situasi yang gagal dan akan membawa pada kebahagiaan. I see. So, seperti kamu yang sudah benar-benar mantap dengan keputusanmu untuk membuka hatimu, tapi kamu bertemu dengan seseorang yang rapuh gitu, yang hidupnya seperti roller coaster, too much trauma bonding. Oke. Sangat rapuh ya. Challenge hidup dia jauh berbeda dengan kamu. Beberapa kamu dealing dengan single parents. This is about soulmate, but ini terbalik. Kamu juga seperti bangkit dari weakness. Sama ini mungkin kamu ngerasa bahwa kamu belum siap untuk menikah, belum siap untuk jatuh cinta. But the power so strong, push deep from your side to manifest connection with others, to open your heart and feel the love di sini. But di sini terbalik. Seseorang yang gak percaya cinta tapi mau masuk pada pernikahan, gimana tuh caranya ngejelasinnya? Oh ya, I see. Be real. Kamu jauh lebih real. Kayak kamu gak mau pakai hatimu, perasaanmu, tapi kamu mau pakai logikamu untuk selektif melihat orang yang datang dalam hidup kamu. Apakah layak untuk kamu perjuangkan atau tidak di sini. Dan ya, inilah single parents or seseorang yang terlihat sangat anggun, lembut, penuh kasih sayang ya. Mothers, fathers, figures, family material. Okay. Ada anak di antara dia dan kamu, atau mungkin ada anak dari hubungan dia sebelumnya.
seorang yang penuh cinta ya, tapi hidup dalam kerentanan di sini. Melihat masa depan menjadi sesuatu yang menakutkan di sini ketika berhadapan dengan pernikahan. Terlalu banyak luka, trauma bonding. Membekas banget ya. Dia takut dengan pernikahan. Nine of Pentacles di sini, ya kamu udah stabil secara finansial, kamu sangat happy, kamu sangat percaya diri. I know, karena kamu sudah menaklukkan banyak ujian, banyak tantangan dalam hidupmu, sehingga kamu lebih kuat. But I don't know, like ini mungkin ujian juga ya buat kamu. Dari the universe yang sudah membuka kekuatanmu. Karena kamu dealing dengan seseorang yang penuh luka di sini, trauma bonding. So, dia ketakutan ketika kamu tinggalkan dia. See? Ketika kamu ngelihat dia seperti many drama games di sini. Mungkin dia menunda-nunda pernikahan, mungkin dia menunda-nunda waktu kalian bersama. Dengan pernikahannya, dengan banyak drama dia banyak games di sini. So kamu ngerasa bahwa dia nggak bisa diharapin. I do my best. Mungkin kamu sudah ngelakuin hal yang terbaik untuk bisa manifest pernikahan. Tapi seperti kamu lelah banget dengan dramanya dia. Itu makanya kamu pakai logika kamu, intellectual mind kamu untuk melihat dia. Three of Cups di sini. Jadi dia masih merasa hubungan ini berteman saja dulu. Jangan terlalu optimis dengan pernikahan, karena dia seorang yang penuh luka ya. Dia ngerasa bahwa kenalan dulu, on process, but itu hanya terjadi dengan kenalan dulu, on process. Beberapa ini mungkin poligami, poliandri. Dia menikah tapi poligami dan hubungannya berantakan. Jadi trauma bonding. Dia terlalu rapuh untuk mengizinkan hal-hal yang tidak serve untuk dia masuk dalam hidup dia. Saya seseorang yang nggak tahu value-nya, tapi dia mengizinkan hal-hal berat masuk dalam hidup dia. Oke. Beberapa tentang dia berjanji ke kamu tentang poligami, poliandri. Di sini karena dia sudah punya pasangan. So, I don't know, kamu ngerasa itu nggak layak untuk kamu. Karena perjuangan kamu untuk membuka hatimu seperti perjuangan yang nggak mudah. Dan kamu sangat peka dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai morality, dimana kamu mungkin nggak sepakat tentang poligami or poliandri, so akhirnya kamu putuskan untuk berpisah di sini. Even dia sudah mengatakan bahwa kalian bisa berpoligami or poliandri, tapi kamu ya morality ya, nilai-nilai kebaikan. Kamu tidak mau membangun hubungan di atas hubungan orang lain yang terluka di sini. I see. Bisa karena gini ya. Hubungan dia nggak baik-baik aja sama pasangannya, tapi dia nggak punya ketegasan atau keberanian untuk mengakhiri hubungan itu, dan dia terluka di hubungan itu. Kemudian dia menemukan kamu di sini, Three of Cups. Lalu dia merasa kamu tempat ternyaman dia dan layak untuk bersama. But hubungan yang dia tawarkan adalah poligami or poliandri. So kamu merasa itu tidak adil. Di sini kuat sekali si Taurus ini punya nilai-nilai morality. So kamu ngerasa lebih baik akhiri hubungan karena kamu tidak mau menyakiti orang lain. Bisa tentang soulmate di sini, rasa strong connection yang kuat, tapi
Kamu lebih mengatasnamakan morality, nilai-nilai kebaikan. Dan ini kesadaran banget menurut saya. Kamu tahu banget apa yang kamu tabur akan kamu tuai. So, kamu ciptakan keseimbanganmu sendiri. Kamu menolak untuk poligami or poliandri, hubungannya berpisah. Bisa juga dia single parents, dan karena dia takut dengan menikah, jadi dia tidak mau menikah. Kamu dealing dengan seseorang yang banyak luka, trauma bonding. Dia sangat rentan ya di sini. Energi dia Ten of Swords. Ini tentang luka yang tidak, luka kecewa, pengkhianatan yang tiada berkesudahan. Dan itu terekam indah, terekam dalam, berkesan di pikiran dia, alam bawah sadarnya. Dia dikhianati, ya terluka, kecewa ya di sini. I see. Energi dari The Fools. Seperti kamu gak peduli. Kamu gak ada compromise untuk, pertama kalau memang dia sudah menikah, kamu gak ada compromise dengan poligami or poliandri. Meskipun kamu tahu hubungan dia udah gak baik-baik aja sama pasangannya. Atau yang kedua, kalau yang tidak tegak lurus dengan prinsipmu, nilai-nilai morality, nilai-nilai religius, kamu tinggalin, take a risk. Dan ini shocking moment untuk dia, karena dia tidak menyangka kamu akan sefrontal itu untuk meninggalkan dia dan meneruskan pencarianmu tentang seorang yang di masa depan layak untuk menikah bersama dengan kamu. Oh yes, this is about beberapa poligami, poliandri. Bisa dealing dengan seseorang yang sudah punya komitmen. Komitmen itu masih ada, tapi hubungan itu udah nggak ada. Hubungan dia dengan pasangannya terlalu banyak luka di sini. Toxic connection. So, kamu terlihat seperti tripartite di sini. Seseorang yang dia manipulasi, seseorang yang dia, you know what, kayak, let me see. Kamu tripartite, yes. Tapi kamu yang membawa dia pada semangat yang baru, kekuatan yang baru. Kayak kamu ngasih dia spirit untuk hidup lagi. Karena dia cinta dengan kamu, tapi seperti gelasnya tumpah di sini. Jadi kayak dia nggak nyangka gitu kamu akan ninggalin dia. See? Seperti dia terluka lagi. Orang yang sangat rentan di sini. Cancer energy. So, the Chariot energy, kamu fokus tinggalin dia dan gak peduli. Kamu no compromise. Itu bagus ya. Kamu sangat tegakkan apa yang benar dan apa yang salah. Ini bagus. Sadar dengan morality, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius. Ace of Wands. Kayak kamu spirit untuk dia, semangat dia, motivasi banget untuk oke, hidup harus berjalan dan menemukan kamu adalah bagian dari cahaya yang dia butuhkan dalam perjalanan dia. Beberapa juga karena physical attraction, so seks di sini cukup kuat. Dia jatuh cinta dengan kamu, mungkin kamu seksi, kamu hot, fisik banget. Oke? Oke. Four of Wands, pernikahan dia dengan seseorang di masa lalu atau mungkin juga masih berjalan. Ini sangat toksik ya. Pengkhianatan demi pengkhianatan dijalani di sini dengan pasangannya. Makanya ketika bertemu kamu ini kayak sesuatu banget buat dia, sesuatu yang totally fundamental banget untuk dia pahami begitu, bahwa kamu jalan dari cahaya yang dia butuhkan. Sama kamu dia merasa pulih. Kamu sudah tidak bisa lagi berkompromis, toleransi dengan semua masalah dia. Jadi seperti di sini kamu ingin merdeka dari
isu dia dengan pasangannya, karena seperti dia melibatkan kamu, mungkin dia curhat ya, dia cerita tentang situasi hubungan dia curhat, dia membuat kamu terlibat jauh, terlibat cukup dalam di koneksi dia dengan pasangannya, dan ini seperti konflik gitu dalam diri kamu. Beberapa juga gosip ya, nama baik yang tercemar karena kamu terlihat seperti seseorang yang tega mengambil pasangan orang lain begitu, atau seperti kamu berusaha, the Fool's energy, Five of Swords di sini, seperti kamu berusaha meyakinkan dia bahwa hubungan dia yang sudah gagal kalau dengan single parents itu nggak akan terjadi di hubungan kamu sama dia. Tapi kayaknya semakin kamu meyakinkan dia, semakin kalian berargumentasi, semakin terlihat bahwa kalian dua orang yang berbeda dan gak cocok. Pokoknya gak match aja gitu. Semakin kamu melihat itu dengan jelas, dan semakin kamu tahu bahwa kenapa dia gagal dari hubungan dia sebelumnya, itu karena dia juga punya kontribusi toxic atau bad action di koneksi dia sebelumnya. Playing victim, red flags dia tuh banyak gitu. Semakin kamu bisa menggali dia gitu. See? So the Fool's energy, kamu take risks, ngerasa bahwa ya sometimes kita harus egois ya, itu butuh juga kadang-kadang. Kadang kamu merasa bahwa gue mau tetap fokus dengan jalan gue, so kalau emang gak cocok, dan seperti kamu merasa bahwa kamu harus lebih mengutamakan diri kamu dan mencoba untuk tinggalin dia. Meskipun ini pertengkaran yang cukup hebat antara kamu dan dia sebelum berpisah, but ini sudah jadi observasi ya, bahwa dia emang gak mau berubah gitu. Jadi pada akhirnya kamu tahu dia juga punya banyak isu dalam diri yang gagal dia selesaikan. Seven of Cups di sini, shocking moment dia. Ya, dia punya pilihan lain selain kamu di sini. Dia bingung kenapa kamu tinggalin dia. Dia bingung kenapa kamu yang tadinya begitu yakin untuk menikah sama dia, tapi kamu mundur 5.000 langkah dari koneksi dia sama kamu, dan terlihat kamu gak peduli di sini. Seorang yang gak akan pernah menyalahkan dirinya, tidak akan pernah reflection atau melihat dirinya, si red flags ya, dia akan menyalahkan orang lain atas semua yang terjadi. Di situ kamu tahu gitu, dia punya sisi-sisi dia, weakness yang bukan weakness ya, isu sebenarnya, isu yang dia tidak ingin berubah begitu keras orangnya. Di sini, oke, narsistik juga, the devil energy, I see, manipulatif, banyak isu, mental issue dia, dan dia nggak mau berubah. Atau juga dia punya addiction dengan seks, fisik banget, atau addiction yang lain, drugs, alkohol, ya, di bawah pengaruh, atau punya karakter yang negatif begitu, suka manipulatif situasi, orang yang manipulatif banget. Dan beberapa juga tentang seks ya, atau mudah-mudahan hanya dealing dengan Capricorn. Kamu ngerasa dia palsu gitu loh, fake, banyak topeng gitu. Kenapa kamu sensornya tajam ya? Karena ini ini dia, the universe seperti apa namanya, ngasih energi ke kamu gitu untuk peka. Jadi kalau yang gak satu frekuensi sama kamu, hubungannya pasti berakhir gitu, gak lanjut.
Ya, kepekaan kan bisa dapat dari berbagai cara. Bisa dengan melatih, observasi, bisa juga kalau sering berdoa. Karena pencipta kita akan membentengi kita dengan kekuatannya. So, itu yang terjadi. Karena dia nggak satu frekuensi dengan kamu, energinya cukup rendah frekuensinya, tanpa kesadaran, dan terlalu membabi buta dengan passion negatif dia, nafsu dia. So, seperti kamu ngerasa digunakan, dimanfaatkan beberapa karena fisik ya, only sex begitu, as a benefit di hubungan. So, Page of Cups di sini, kamu ngerasa bahwa kamu harus tetap fokus dengan jalan kamu, tujuan kamu, mimpi kamu, harapan kamu, dan ya keluar dari hubungan. Karena kesalahan dia dengan kamu sih, dia tidak menegakkan statusmu. Pertama, yang kedua, ketika ada orang lain yang menyerang kamu, pasangan dia yang sudah memberi pernikahan sama dia. Ini kalau yang dealing dengan seseorang yang sudah punya komitmen. Ini pasangannya nyerang kamu, dia cuci tangan, the devil energy, sangat manipulatif. I see. The lovers energy, beberapa dealing dengan Gemini. Dia bicara sama kamu cukup meyakinkan. Kamu ngerasa bahwa dia bisa ngerasain apa yang kamu rasakan. Tapi semua yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kebohongan demi kebohongan. Lahir kebohongan, lahir lagi kebohongan, dan itu tiada berkesudahan di sini. Dia bicara yang tidak benar ya. Penipu di sini, pemberi harapan palsu, broken promise. Membuat kamu hanyut, tenggelam, dan ya, dia mengambil keuntungan dari cintamu. Dia mengambil keuntungan dari apa yang kamu cari. Yang kamu cari adalah hubungan komitmen. So, dia kasih kamu harapan palsu. Dia berjanji akan menikah dengan kamu. But apa yang terjadi? Oh my God. Palsu. Okay? So, kalau dia sering berbohong, semua kebohongan lahir dari lidahnya. Apa yang harus dipercaya dari seorang pembohong? Knight of Wands, dia hanya berpetualang di sini. So, ya, keputusan yang tepat untuk tinggalin dia, Taurus. So, kita clarify on off ya hubungannya. Ini ada kemarin, kayak beberapa kemarin atau nanti ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi kamu diserang oleh pasangannya kalau yang dealing dengan orang yang sudah menikah. Ya, dan dia keluar dari hubungan, pergi gitu aja gitu. Seolah-olah kamu yang salah gitu, seolah-olah hanya kamu di sini yang melakukan kesalahan. Oke? So, kita lihat dia balik lagi atau bagaimana hubungan kamu sama dia. Yang saya lihat, kamu merasa penting untuk meninggalkan dia. Tekadnya kamu bangun di sini. Tekadmu kamu bangun dengan sangat fokus di sini, the Chariot energy. Untuk menegakkan apa yang harus ditegakkan tentang status di sini. Okay? Clarify, my darling angels, Knight of Wands. Clarify Knight of Wands for crosswatchers, Taurus, Sagittarius ya, Cancer, Gemini, Capricorn, Aquarius, Taurus, Leo, Librans. Clarify Knight of Wands, crosswatchers, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Two of Pentacles. Dia punya dua pilihan. Dia berharap sama kamu, ini terutama Aquarius. Kebenarannya dia bicara sama kamu bahwa dia tidak bisa tegas untuk manifest harapanmu sama dia. Beberapa karena anak. Dia nggak pernah tegas. Even kalau dia janji poligami, or polyandry, itu juga bohong. Itu bohong banget. Karena dia nggak bisa tegas. Kita nggak bisa percaya dengan orang yang selalu
library-nya dia atau perpustakaan di lidahnya itu hanya tentang kebohongan, nggak bisa dipegang ucapan dia. So kalau dia bilang tentang speak up, tentang dia bingung untuk memanifest harapanmu, itu benar dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak berani, nggak bisa tegas. Seperti seseorang yang mau main air tapi nggak basah, cuci tangan. Oke? Four of Swords, dia abaikan. Yang harusnya dia tegas, dia abaikan ketegasan itu. Knight of Wands, seseorang yang gak tahan banting. Ada masalah, dia mundur 1000 langkah. Tidak mau ambil resiko. Dia mau ambil resiko tapi gak mau terima resiko. Seseorang yang masih ingin bebas ya. Knight of Cups, dia berusaha meyakinkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi semuanya bohong begitu. Ini udah terjadi beberapa kali karena ini on off ya. So, kalau kamu bisa tegas tinggalin dia, itu jalan terbaik loh, Taurus, buat kamu. Seven of Kalikas ini kamu. Pilihan lain yang membingungkan tanpa ketegasan. Oke, so mungkin kalau resonate untuk kamu, keputusanmu tinggalkan dia adalah tepat. Tapi Knight of Wands on off. Jadi yang harus tegas dan kuat adalah kamu. Tinggalkan dia, jangan lagi noleh ke belakang. Terus maju ke depan. Percaya dengan imanmu, doamu gak ada yang sia-sia. Yang namanya ujian di sini. Berjalan dengan kekuatan dari the universe. So, percaya bahwa kamu harus lulus ujian untuk tinggalkan dia. Karena harapanmu sudah ada di masa depan. Tetap mengimani, jangan menyerah. Oke? Ini energimu, clarify energy or saran untuk Taurus single. Saran untuk Taurus single energy. Darling Angel, saran Taurus single and Moon Rising and Venus energy 15-31 Juli 2023. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. Snow White and her animal friends, your inspired trust and confidence. Mungkin dari pertemanan ya. Dan tetap menjadi teman sepertinya karena nggak ada kepastian. Dan dia percaya kamu akan selalu berharap dan dia akan memberikan kepalsuan demi kepalsuan. Ini yang membuat kamu tawar hati di sini. Makanya terbalik Two of Cups. Awalnya kalian berteman, jatuh cinta. Lama-lama tawar hatimu. Bottom of the deck. Oh, stranger companions in the stranger place. Challenge your imagination. Ya, rasa cinta tidak bisa sirna. Menurut dia, kamu gak akan sirna untuk mencintai dia. Sama seperti dia. Cinta yang unik. Ya, cinta datang, kita rasakan. Anggap aja itu anugerah. Ya, bagus ketika ada lahir di dalam diri kamu tentang be real, jadilah real dan gunakan logika. Itu bagus ya. Pencerahan yang kamu terima dari penciptamu ini cukup melindungimu dari dia. Clarify, Taurus single. Ini tidak resonate untuk semua ya. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. 15-31 Juli 2023. Clarify please. Thank you. Thank you. Wish. High Priestess of Earth. Dia lebih memilih hubungan dia yang seimbang, yang stabil. Terutama jika sudah ada anak dan sudah ada legalitas dan pernikahan. Bergerak cukup lambat.
pasif. Tapi dia sangat komitmen ya sama kamu, meskipun tidak ada komitmen seperti cinta dia sama kamu nggak akan berubah, nggak akan sirna Taurus. But nggak bisa tegas, itu aja kurangnya dia. Nggak bisa tegas mengakhiri hubungan dia dengan yang lalu dan bersama dengan kamu. Nggak bisa tegas untuk nentuin status kamu. Bottom of the deck choice, pilihan. Apa yang kamu pilih? Sama dia, poligami or poliandri, itu juga nggak pasti. Yang kedua, pilihan lain. Tutup pintunya, buka pintu yang baru. Reborn, rebirth. Optimis, lalu tetap mengimani, pegang teguh keyakinanmu bahwa kamu akan ketemu yang benar-benar untuk kamu gitu. Benar-benar untuk kamu. Itu pilihan, hidup memang pilihan. Karena di sini kamu udah dikasih kekuatan. The universe ngasih ujian, tapi berjalanan dengan kekuatan dikasih ke kamu. Kenapa kamu hadapi ini? Karena kamu kuat. Ujian kesetiaan. Oke. Dan melihat cinta dengan cara yang lebih universal. Kita bisa menikmati cinta tanpa harus kita memiliki orang itu kan. Kalau kita mencintai orang yang salah, dia udah punya pasangan, ya udah rasain aja cintanya, nggak usah kita miliki. Nggak harus kita hayati manifest pula gitu loh. Cukup itu selesai di hati kita aja. See? Clarify Taurus single, Taurus single, Taurus single. Energi Taurus single, clarify my darling angels, energi 15-30 1 Juli 2023, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay. Oh, spiritual connection. A relationship has a connect that goes beyond this lifetime. Ya, kamu gak akan ketemu rasa cinta yang begitu strong ya. Attachment banget sama dia, attractive banget sama dia. Yes. Ya nikmati aja gitu. Karena dia nggak akan ada pernikahan itu, dia nggak ngasih gitu. Kamu udah tahu itu, kamu udah ngedetect dia lah. Tinggal ketegasanmu aja sebenarnya sih. Anggap aja ini sebagai anugerah rasa cinta yang kuat, ya udah. How to control yourself to manifest connection dengan dia lagi gitu. Nggak usah manifest lah gitu, ngerasa iya gue cinta sama dia, gue punya rasa yang kuat sama dia, gue nggak bisa tidur, gue tersiksa gitu. Mungkin kamu bisa ngomong kayak gitu, iya, karena spiritual connection. Bisa jadi di masa lalu, di kehidupan sebelumnya kalian pernah lama sekali bersama. But anggap itu sebagai anugerah aja, nggak usah kamu manifest. Karena dia nggak bisa tegas ya. Bottom of the deck, action, speak lovely, express your love through action. So, bertindak untuk speak up, tegas, bicara dengan keras tentang cinta. Dia pilih yang mana? Dia pilih kamu, mau sama kamu. Tapi dia nggak punya ketegasan. Capek deh. Udahlah cari yang tegas, yang benar jelas arah dan tujuannya. Kalau sama dia temenan aja. Dan jangan buat dia merasa beruntung atau mengambil keuntungan dari koneksi dia sama kamu. Karena itu sungguh jahat, sungguh manipulatif. Oke, so ya cukup bagus Taurus, kamu protection diri kamu dengan berdoa, pulihkan dirimu agar kamu bisa berdamai dengan kenyataan bahwa kamu tidak bisa memiliki dia. Tapi yang sangat surprise di sini adalah kamu meninggalkan dia. Ini awal baru, so tetap optimis dan tetaplah mengimani apa yang kamu imani akan terjadi dalam hidupmu. Vice versa, terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.